Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Pengertian qada dan qadar. Qada secara bahasa berarti hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan secara istilah, qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali, yakni zaman sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Qadar secara bahasa berarti kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Qadar biasa kita kenal dengan istilah takdir. Secara istilah, qadar berarti perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang dilakukan orang tersebut. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Beriman kepada qada dan qadar artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu bagi seseorang atau makhluk lainnya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengubah ketetapannya tersebut apabila yang bersangkutan berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan ikhlas kepadanya. Contoh qada dan qadar. Misalnya, dari jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezeki, ajal telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Ketika seorang manusia terlahir ke dunia ini dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala seperti peristiwa yang ia alami tersebut. Misalkan lagi, seseorang bernama Elia saat ini belajar di pondok pesantren modern Gontor. Sebelum Elia lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa seorang anak bernama Elia kelak akan belajar di pondok pesantren Gontor. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali itulah yang disebut qada. Kemudian kenyataan yang terjadi di saat ini disebut qadar. Macam-macam takdir. Ada dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir mubrom yaitu takdir yang sudah pasti dan tidak dapat berubah lagi. Contohnya, lahir, ajal, jenis kelamin seseorang. Takdir mu'alaq yaitu takdir Allah yang mungkin masih bisa diubah. Contohnya, rezeki atau kekayaan, kepandaian, dan kesehatan. Dari beberapa penjelasan tentang materi qada dan qadar, mari kita ambil manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, dengan kita beriman kepada qada dan qadar, itu bisa menenangkan jiwa kita. Yang kedua, kita senantiasa bersikap sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis. Dan yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Demikian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.